Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Marilah kita merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Ayub pasal 8 ayat 3-7. Beginilah firman Tuhan. Masakan Allah membengkokkan keadilan, masakan yang maha kuasa membengkokkan kebenaran. Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Bapak Ibu, kita akan merenungkan satu tema, tidak semua karena dosa. Kita mengingat Elifas sahabat Ayub yang menasihati Ayub pada pengalaman dan pengamatan yang dialami oleh Elifas. Maka sekarang sahabat kedua Ayub, Bildad, juga mencoba menasihati Ayub atas penderitaan yang dihadapinya. Bildad setuju kepada Elifas bahwa semua penderitaan yang dihadapi Ayub adalah karena dosa. Bildad menasihati Ayub berdasarkan dari pengalaman orang lain, sehingga dengan berani ia juga meyakini bahwa Ayub menderita karena dosa, dan saat ini Ayub sedang dihukum Tuhan. Bildad meyakini Ayub bahwa Tuhan tidak mungkin menghukum orang saleh dengan penderitaan yang begitu parah, karena Allah itu adil. Sehingga Bildad mencela Ayub yang terus mempertahankan bahwa dirinya tidak bersalah. Bildad memberikan gambaran kepada Ayub bahwa hidupnya seperti tumbuhan yang tidak bisa hidup tanpa air sebagai sumber hidup dan pertumbuhannya, di ayat 11-13. Hal ini Bildad mau menyampaikan bahwa Ayub telah meninggalkan Tuhan sebagai sumber hidup dan berkat di dalam hidupnya. Kemudian Bildad juga menggambarkan Ayub seperti jaring laba-laba. Kita bisa melihat di dalam ayat 14-15, yang dimana Ayub terlalu bergantung pada harta miliknya dan bukan bergantung kepada Allah. Dari semua nasihat Bildad kepada Ayub, ia berharap Ayub segera menyadari kesalahannya dan segera bertobat kepada Tuhan. Bildad bukannya menghibur Ayub, tetapi menghakimi Ayub melalui pengalaman yang ia jumpai dengan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, janganlah juga kita menilai hidup kita sebagai orang lain dan bahkan membandingkan hidup kita seperti yang dilakukan Bildad kepada Ayub. Bapak Ibu, benar bahwa Tuhan itu adil. Tuhan akan memberikan ganjaran kepada orang yang tidak taat sesuai dengan apa yang dilakukan. Namun berbeda dengan kasus Ayub. Ayub mengalami penderitaan bukan karena ia berdosa kepada Tuhan, melainkan karena ada maksud Tuhan atas hidup Ayub. Tuhan tidak pernah mencobai manusia, tetapi menguji ia, agar kita tahu seberapa kuat iman kita dan supaya kita semakin mengandalkan Tuhan atas hidup kita. Kita jangan berpikir dan menyalahkan diri ketika kita mengalami penderitaan, sakit, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Itu semua kita berpikir karena dosa. Jangan sampai kita menyalahkan diri kita terus-menerus. Ketika kita sudah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dosa itu sudah diampuni Tuhan. Jika setelah itu kita mengalami penderitaan, janganlah lagi kita mengingat dosa yang sudah kita selesaikan dengan Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Kasih dan Pengampun. Penderitaan tidak selalu karena dosa. Mungkin penderitaan yang saat ini kita alami ada maksud Tuhan untuk membuat kita menjadi pribadi yang tangguh
dan kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Biarlah renungan ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin.